Mana nih? Oke, sudah saya undang ya Mbak. Halo, Assalamualaikum. Belum ya? Belum. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mbak, ada apa? Mbak Rosi? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mau ngobrol apa nih? Mau ceritakan keajaiban salawat atau apa? Ya mau ngobrol sama Ustaz, pengen Iya. testimoni juga. Iya boleh dong testimoni silakan. Setelah itu testimoni di channelnya Ustadz itu. Yang dulu beli mobil ya? Sebentar. Setelah testimoni di channelnya Ustadz itu, kehidupan saya semakin naik gitu Ustadz. Oh iya, Semakin dulu kan luar terakhir biasa, kan semakin waktu beli mobil ya? dahsyat. Terakhir kan testimoni saya tentang beli mobil kan? Iya, terakhir itu bisa beli mobil secara cash ya Ustadz. Oke. Terus? Terus selain itu saya merasakan perubahan emosional saya itu sangat membaik. Sebelumnya kan saya memiliki emosi yang tinggi gitu, suka marah, cemas, khawatir, nggak tenang gitu. Meskipun sudah ngamalin banyak sholawat, tetap gak tenang gitu hati. Tapi saya lanjutkan aja. Terus sekarang hati saya itu damai, tenang, bahkan marahnya itu udah bener-bener terkontrol gitu Ustaz. Terkontrol banget. Dulu suka marah sama anak-anak, sama suami gitu. Sekarang alhamdulillah gitu, bisa berubah, penuh kasih sayang, anak-anak tenang, penuh cinta kasih kepada siapapun. Jadi saya ngerasa berubahnya itu luar dalam. Masya Allah. Oke. Terus apa peningkatan hidup tadi apa tadi katanya? Lebih naik lagi omsetnya? Alhamdulillah naik Ustaz. Naik. Terus kan rumah saya yang pertama beli waktu cerita di testimoni itu, ya, udah kebeli ya, rumah cash. Ya. Saya juga ada keinginan pengen rumah yang lebih besar lagi. Ya. Dan saya bacakan sholawat yang banyak, serahkan sama Allah, saya lepaskan kepada Allah. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu bisa kebeli rumah cash Ustaz. Oh, kebeli lagi rumah lebih yang besar. baru, yang kedua lagi. Iya, secara cash. Boleh tahu Mbak belinya berapa waktu itu? Yang lama. Enggak, yang kemarin yang baru beli ini. 375 juta. Itu udah langsung bisa siap huni atau perlu ada renovasi lagi? Bisa langsung dihuni Ustadz, tapi beberapa saya mau renov karena ruangannya itu kurang cocok aja. Oh gitu. Itu enggak beli itu, maksudnya sengaja beli rumah lagi tuh untuk apa sih? Untuk dijadikan gudang atau gimana? Bukan, kan rumah yang pertama itu kamarnya ada 2. Satu saya gunakan untuk studio live, satu untuk kamar. Jadi saya punya kamarnya cuma 1 Ustadz. Anak saya 4 Kak. Anak saya 4. Jadi kalau kumpul penghuni rumah ini ada 6. Kadang ada ibu bapak nginep. Jadi suatu kebutuhan saya ingin memiliki lagi rumah yang kamarnya 4. Oh, yang lebih minimal 4. Yang lebih luas biar anak-anak kalau udah dewasa, kalau ada orang tua, saudara nginep, biar ada kamar. Jadi saya minta ke Allah, alhamdulillah dikasih Ustaz secara cash tanpa utang. Itu perumahan apa ya? Oh, kayak rumah apa gitu ya? Perumahan gitu ya? Itu luas tanahnya 300 meter Ustadz. Itu beli beli dari orang yang butuh uang gitu.
Oh, Orang gitu. itu dulu belinya kaplingan, Oh. luasnya 300 meter. Jadi seandainya nih memang dia misalnya tidak ada masalah mau butuh uang cepat atau gimana, mungkin harga itu lebih mahal dari segitu lagi kali ya, lebih mahal dari itu ya. Iya Ustadz, beneran banget. Di sini tuh nggak ada pasaran 300 meter 375 juta. Itu kalau dihitung-hitung per meternya 1.200.000. Di sini itu paling murah kalau rumah plus bangunan 1 meternya itu bisa 1.500.000 lebih. Jadi itu kalau di kisaran kalau memang harga normal itu berapaan? Yang 450 jutaan Ustadz ke atas. Oh, tapi Mbak bisa dapat harga semurah itu ya? Ya, 375 murah banget. Itu udah plus bangunan, luasnya 300 meter, Masya Allah. Keren Ustaz, keren Iya, iya. banget. Itu jarak rumah itu dengan rumah yang pertama jauh. Dekat. Masih satu komplek. Satu komplek tapi beda RT. Oh gitu. Jadi rencananya mau pindah ke rumah yang baru. Kalau aku udah pindah, mau ini rumah yang lama mau diapain? Mau dikontrakin Ustaz. Oh gitu. Tapi nunggu selesai renovasi dulu ya baru pindah ya. Iya betul. Kalau parkir mobilnya bisa di situ luas. Oh luas banget Ustaz. Bisa itu mobil 5 masuk. Oh. Gitu. Tapi kalau misalnya Mbak pindah ke situ kan tentu lingkungannya beda lagi kan, misalnya orang-orang yang di sekitar, jadi kan harus beradaptasi lagi, kenalan baru lagi kan gitu ya. Iya bener. Baru aja kenal sama orang-orang sini pindah lagi. Iya. Tentu orang-orang situ pada heboh dong. Ih, Mbak punya beli rumah lagi ya, katanya gitu-gitu ya. Biasa Ustaz, heboh. Masya Allah. Nah kalau dulu kan sekarang udah punya cabang di Malaysia kan jualannya ya, jualan online-nya. Iya, betul Ustaz. Jadi Mbak masih sering bolak-balik Malaysia nggak sih? Enggak, saya enggak pernah ke Malaysia, cuma via WA aja. Ya, misalnya Enggak pernah ketemu pengen sesekali orangnya gitu, gitu. walaupun Enggak pernah. gitu ya. Tapi Nggak pernah, Ustaz. orangnya amanah gitu ya, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah 2 tahun ini amanah 100%, 1000%. Udah nggak kenal. Pokoknya luar biasa deh Ustaz, salawat itu ya. Iya. Saya aja kayak ngimpi, nggak nyangka kok bisa gini, kok bisa gitu. Yang sebelumnya biasa aja. Jadi kalau dulu Mbak pernah cerita omsetnya itu bisa sampai ratusan juta, berarti kalau sekarang naik lagi dong, di atas ratusan juta lagi dong, masa segitu? Kurang lebih ya pernah naik, ya turun, naik turun. Itu di angka tertinggi itu kurang lebih 1 miliar Ustaz. Per bulan. Per bulan, 1 bulan. Iya. Itu omset pas ya, puasa. itu omset ya, bukan keuntungan ya. Bukan omset. Terus setelah puasa, alhamdulillah turun lagi, naik turun gitu Ustaz. Dan sekarang kurang lebih 200-300 juta per bulan. Oh gitu. Tapi tiap hari ada aja ya? Alhamdulillah ada. Oh ya, Mbak biasa live-nya jam berapa sih? Kalau live? Kalau Shopee itu ada tim live Ustaz, mulai jam berapa ya? Jam 8 sampai setengah 5 sore. Oh ada timnya, bukan Mbak sendiri yang live? Bukan, kalau saya TikTok Ustaz, 1 jam aja ngaji, bukan live sepil, ngaji plus jualan. Oh, Mbak ngaji dan jualan. Kalau yang khusus jualan tok aja itu cuma di Shopee? Iya, di Shopee. Tapi kan kadang-kadang orang kan kenalnya sama Mbak Rosi. Kalau Mbak kasih orang lain yang live, emang orang percaya ini Mbak Rosi ya? Percaya Ustaz, kan di Shopee, oh berarti ini timnya. Akunya pakai akun saya, akun Shopee saya, toko saya sendiri.
Oh gitu. Iya. Iya. Oh gitu. Itu mereka live-nya dari rumahnya Mbak gitu. Di rumah atau dia Iya. di tempat masing-masing? Iya, di rumah kan kamarnya dua, satu untuk live studio, satu untuk kamar. Jadi kamarnya satu untuk banyak orang. Gitu. Ya deh. Itu alasan saya mau ingin punya rumah baru. Ya, Masya Allah. Semoga berkah ya. Amin ya rabbal Ya. alamin. Oke Mbak. Apa lagi yang mau diceritakan? Ada lagi? Saya mau tanya Kak Ustaz. Boleh. Masalah sedekah itu Ustaz, sedekah per hari atau harus per hari, harus per minggu, per bulan. Jadi untuk inspirasi aja. Oh gitu ya. Kalau sedekah tergantung kitanya. Kalau saya sih begitu ada rezeki saya langsung keluarkan. Kalau misalnya hari ini nggak ada ya nggak ada yang saya nggak keluarkan. Tapi itu juga kadang-kadang saya melihat waktu dan kesempatan kan. Jadi misalnya sekali seminggu atau sekali 2 minggu saya salurkan gitu. Jadi tidak ada aturan baku sih harus setiap hari, harus berapa hari sekali, nggak ada. Itu tergantung kitanya sendiri. Yang penting kita keluarkan harta kita yang untuk sedekah, kita sisihkan berapa persen yang kita bisa gitu aja. Kalau bagusnya berapa persen Ustaz? Itu tergantung kadar keimanan kita Mbak. Kalau seperti yang kemarin saya menonton podcastnya Dr. Zakir Naik, tahu Dr. Zakir Naik? Iya, tahu. Nah, itu kan diwawancarai oleh Dr. Richard Lee di podcastnya Richard Lee. Di situ nanti saya kasih linknya. Di situ dia bercerita tentang bagaimana dia bersedekah menyisihkan hartanya. Jadi waktu itu Dr. Richard Lee bertanya, kenapa Ustadz ini kalau diundang ke berbagai negara ya, itu dia Ustadz selalu nggak pernah mau dibayar. Tiket pesawat itu beli sendiri, hotel bayar sendiri, nggak pernah mau dibayarin katanya. Ya karena saya punya uang sendiri dan saya sudah alokasikan uang untuk itu, kata dokter Zakir Naik kan. Jadi kalau saya berprinsip, dia bilang begini, saya berprinsip jadikanlah Allah sebagai partner bisnismu, maka bisnismu akan maju. Itu prinsip saya. Jadi Dr. Richard Lee bertanya, bagaimana maksudnya menjadikan Allah sebagai partner bisnis? Kata Dr. Richard Lee kan. Kemudian Dr. Zakir Naik mengatakan, halo? Halo? Ya Ustaz, saya mendengarkan. Kemudian Dr. Zakir Naik bilang, Halo. Iya, yang dimaksud dengan kita menjadikan Allah sebagai partner bisnis adalah kalau kita jadikan Allah sebagai partner bisnis, tentu Allah harus mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kita. Namanya dia partner kita. Masa kita kasih Allah yang sedikit? Jadi kalau kita memberikan bagian untuk Allah yang lebih banyak, artinya kita harus memberikan keuntungan dari hasil bisnis kita itu lebih banyak kepada Allah untuk kita sedekahkan. Nah, kalau seperti anak saya katanya, dia bilang kan anak saya ini bersedekah 51% setiap bulannya dari penghasilan dia, katanya gitu. Kalau saya di atasnya lagi, tapi saya nggak mau kasih tahu. Anak saya saja 51%, saya alhamdulillah lebih tinggi lagi, tapi saya nggak mau cerita di sini berapa banyak dan berapa persen. Cuma itu dia patokannya itulah. Yang saya kasih tahu adalah anak saya sendiri dia bersedekah 51%. Makanya kehidupan saya pun sederhana aja. Cuma kalau sebetulnya saya punya Lamborghini, saya punya semua, dan keuntungan itu, dan kalau untuk gaya hidup saya nggak pernah pakai itu untuk kebutuhan pribadi. Saya menggunakan Lamborghini dan menggunakan barang-barang mewah itu untuk kebutuhan bisnis, tapi kalau untuk kebutuhan pribadi ya saya biasa aja, katanya begitu. Jadi itu yang buat saya ini inspirasi. Jadi kalau dari itu ya terserah Mbak, kalau Mbak sudah merasa mampu mengikuti 51% ya silahkan. Tapi kalau belum mampu, setidaknya kan kita mencontoh-contoh berapa yang kita bisa mampu kan gitu aja sih. Kan tidak ada kewajiban
Kalau kayak zakat kan wajib 2,5%. Tapi kalau sedekah kan tidak ada patokannya harus sekian persen. Itu tergantung kadar iman kita. Kalau kita mampu, kadar iman kita sudah mampu seperti Dr. Zakir Naik dan keluarganya, silakan. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyedekahkan 100% dari hartanya. Tetapi kan kita belum mampu seperti itu kan? Gitu aja sih. Iya, itu. Ustaz, akhir-akhir bulan ini saya sering gitu ada orang pinjam uang nggak balik, ada aja halangan untuk dia itu membayar. Terus kemarin saya ada ditipu orang kayak gitu sampai ratusan juta. Saya berpikir apakah sedekah saya ini kurang atau apa yang salah dengan saya gitu, Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana itu? Kayak gini loh, kalau seorang pebisnis, saya melihatnya dari berbagai sudut pandang ya, jadi nggak bisa satu sudut pandang saja. Kalau kita sebagai seorang pebisnis dan sebagai seorang manusia, kejadian ini kita ambil sebagai hikmah. Hikmahnya adalah tidak semua orang kita bisa menganggap orang itu baik seperti kita. Kita kan kadang-kadang berprasangka baik terus sama orang kan. Oh, ini dia baik, dia akan baik kok kalau saya baikin kan gitu. Ternyata enggak loh. Kadang-kadang orang kalau kita sudah baikin justru melunjak ke kita. Jadi ya, kalau saya prinsipnya gini, kalau ada orang yang dia mau minjem uang ke saya, pertama saya harus pastikan dulu kenal dia orangnya, latar belakangnya seperti apa dan siapa orangnya, bagaimana dia. Yang kedua, kalau ada orang yang mau minjam uang, saya lebih memilih untuk memberikan uang daripada mengasih pinjam. Karena nanti kalau dia minjem ke saya seperti pengemis nanti minta-minta sama dia. Mendingan misalnya kalau Mas tolong dong saya pinjam uang 1 juta misalnya gitu kan. Walaupun saya punya uang 1 juta, tapi daripada saya nanti suatu saat harus berharap dan seperti mengemis saya meminta sama dia, mendingan kalau saya memang nggak ikhlas, nggak mau ngasih ya, saya bisa bantu kamu 100.000 atau 50.000, pakailah ini, tapi kamu nggak usah minjem, saya kasih ini aja untuk kamu. Ya udah, itu yang bisa saya bantu. Saya jujur aja tegas bilang, saya bukan nggak punya uang 1 juta ya, tapi saya nggak mau hubungan persaudaraan kita rusak hanya gara-gara masalah utang. Jadi mendingan saya kasih uang kamu segini dan kamu nggak punya masalah dengan saya di kemudian hari, ya sudah. Saya berani belak-belakan seperti itu. Tapi kalau saya memang terbuka hatinya, memang saya rasa saya iba melihat dia, begitu dia mengasih pinjam, begitu dia minta pinjam, udah nggak apa-apa, kamu pakai aja nih duit, nggak usah kamu balikin. Saya akan bilang begitu, nih ambillah 1 juta, saya ikhlas, kamu nggak usah balikin uangnya, ini untuk kamu. Saya akan bilang begitu. Jadi saya punya 2 opsi. Pertama, saya kasih misalnya dia pinjam 1 juta, saya cuma kasih 50.000 atau 100.000, saya ikhlaskan. Saya nggak kasih dia utang. Salam sebentar ya. Salam. Lagi live. Bentar, tadi itu mertua saya datang. Udah ya, udah ngerti tadi ya? Halo Mbak. Iya, udah Ustaz. Iya begitu. Ya. Prinsip saya begitu. Ya, kalau ada orang meminjam, mendingan saya tuh pertama ngasih ya berapa yang saya mampu, yang saya ikhlas, tapi nggak berharap saya minta balikan lagi, atau saya kasih aja, saya ikhlaskan, nggak usah minjem. Itu lebih rendah tingkat kemudaratannya buat saya, dan saya nggak berharap kan gitu. Itu sebagai pelajaran bahwa lain kali kalau ada lagi seperti itu, ya mendingan kayak gitu aja sikap kita. Namanya kalau hutang piutang itu kan begitu dia butuh, dia menganggap kita sebagai saudaranya. Nah, nanti kemudian ketika kita minta dia yang awal-awalnya kita seperti saudara, jadinya ya renggang, hubungan persaudaraannya hanya gara-gara masalah utang kan gitu. Itu sih. Yang kedua ya itu yang berikutnya, untuk kita terhindar dari penipuan. Halo? Mbak Rosi? Halo Mbak Rosi? Mbak Rosi?
Ya udah terputus teman-teman, ya sudah sampai di situ saja. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Tapi memang itulah, kita ini memang tidak terlepas dari adanya penipuan dan hutang piutang ya. Kalau pokoknya gitu deh. Biasanya kalau memang magnet itu kalau kita punya kelihatan ada berduit, itu pasti banyak orang-orang mendekat kepada kita. Itu saya sudah rasain ya. Kalau kita lagi ada uang, lagi kelihatan lebih berkecukupan, semua orang mendekat kepada kita, semua ngaku saudara. Nah gitu, semua ngaku saudara, semua mendekat, semua pada mau minjem uang. Tapi saya biasa begitu. Saya daripada saya punya masalah, punya konflik dengan orang tersebut, mendingan saya tegas. Ya, saya tidak meminjamkan uang. Ya sudah, atau saya kasih uang tapi saya nggak minta lagi, saya ikhlaskan, saya kasih dia uang seberapa yang saya mampu gitu. Iya, makanya tadi Mbak Rosi, saya tadi tegur Mbak Rosi gitu. Nggak ada jawaban lagi ya. Itu ya tadi Mbak Rosi ya.